Halo teman-teman, kita akan membahas tentang prakarya dan kewirausahaan dengan media pembelajaran berbasis audio visual. Pengertian prakarya dan kewirausahaan. Prakarya adalah keterampilan hastakarya, kerajinan tangan atau keterampilan tangan, bahan yang digunakan pun tersedia di pasaran, sehingga kita hanya merangkainya saja. Prakarya juga memiliki peran yang penting dalam mengembangkan sebuah kreativitas dan mengembangkannya menjadi sebuah inovasi. Kewirausahaan identik dengan entrepreneurship yang didefinisikan sebagai proses kemanusiaan yang berhubungan dengan adanya kreativitas dan inovasi dalam memahami sebuah peluang, merorganisasikan sumber, mengelola sampai peluang itu bisa terwujud menjadi sebuah usaha yang mampu menghasilkan laba atau nilai. Nah, peran wirausaha adalah untuk meningkatkan standar atau kualitas hidup manusia. Kedua, sebagai motor penggerak di dalam pembangunan nasional. Dan yang ketiga, menciptakan lapangan kerja yang baru yang bisa mengatasi pengangguran. Jenis kegiatan yang bersifat kewirausahaan diantaranya menghasilkan sebuah produk yang baru dengan cara yang baru, menemukan peluang pasar yang baru dengan menghasilkan produk yang baru, mengkombinasikan beberapa faktor produksi dengan cara yang baru, mendukung budaya yang mendorong eksperimen yang kreatif, yang terakhir mendorong perilaku eksperimen dan lain sebagainya. Selama pandemi corona 2 tahun belakangan ini, banyak sekali pembisnis, pedagang yang mengalami penurunan, bahkan gulung tikar. Nah, salah satu cara mengatasinya adalah dengan membuat inovasi baru, yaitu membuat inovasi atau meningkatkan produktivitas dalam berwirausaha. Salah satu bentuk contohnya adalah usaha pengelolaan makanan tradisional yang dimodifikasi. Dengan kompetensi dasar bidang pengolahan, yaitu memahami perencanaan usaha pengolahan makanan khas daerah yang dimodifikasi. Nah, teman-teman pasti tahu apa ini. Ini salah satu bentuk inovasi terhadap makanan tradisional, yaitu kue cubit yang diproduksi dengan berbagai varian rasa dan bentuk. Kue cubit bagi sebagian besar masyarakat masih dianggap sebagai cemilan dengan prestis yang cukup tinggi. Mungkin jika dilihat dari namanya terkesan unik, kue cubit adalah jajanan tradisional yang biasanya dijajakan di kota Jakarta dan Bandung. Meskipun kue cubit dikatakan sebagai jajanan tradisional di era tahun 1990-an, namun jangan salah, kue ini banyak digemari oleh masyarakat banyak loh. Kue cubit yang biasa kita kenal hanya memiliki 2 varian, yaitu original dan rasa pandan. Sekarang inovasi usaha kue cubit ini merupakan jajanan tradisional sehat yang disediakan secara cepat dengan aneka macam rasa modern seperti green tea, bubblegum, Oreo, dan lain-lain. Nah, visi dan misi dari usaha ini adalah: yang pertama, visi usaha ini menjadikan masyarakat luas mengetahui tentang jajanan kuliner tradisional khas Indonesia dengan pendekatan kepada masyarakat bahwa kue cubit adalah cemilan yang sehat, enak, dan mengenyangkan, serta dapat diolah dengan varian rasa yang berbeda. Misi dari usaha ini adalah: A. Mengenalkan resep tradisional bernuansa modern. B. Menjadikan kue cubit menjadi cemilan makanan yang berkelas. C. Membuat kesan rasa yang tidak monoton dengan aneka rasa kue cubit yang bervarian.
bubuk 1 bungkus, soda kue seperempat sendok teh, baking powder setengah sendok teh, bubuk green tea coklat atau sesuai rasa, dan topping. Selanjutnya, bagaimana sih cara pembuatannya? Siapkan mangkuk besar dan masukkan telur, lalu gula pasir, kocok hingga adonan mengembang dan gula larut. Yang kedua, kemudian masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit, aduk hingga tercampur rata. Lalu masukkan margarin yang sudah ditambahkan, masukkan sugar kue, dan jangan lupa masukkan baking powder dan vanili bubuk, lalu aduk hingga tercampur rata. Ketiga, masukkan bubuk green tea atau coklat sesuai rasa yang diinginkan hingga warnanya berubah. Keempat, olesi cetakan kue cubit dengan margarin dan panaskan dengan api kecil. Tuang adonan setengah cetakan saja, kemudian tutup. Ketika adonan sudah setengah mengembang, tunggu hingga bagian bawahnya berwarna sedikit kecoklatan. Kemudian angkat dan beri topping sesuai dengan selera. Kue cubit siap diantarkan menuju konsumen. Produk yang ditawarkan yaitu kue cubit aneka rasa dengan sasaran konsumen semua usia dan kalangan. Wilayah pemasarannya adalah tempat-tempat yang strategis seperti sekolah, pasar, jalan utama, menggunakan jasa pesan antar atau GrabFood. Nah, selama pandemi ini, banyak sekali masyarakat yang harus bekerja dari rumah dan tidak bisa makan di luar rumah. Jadi, memanfaatkan aplikasi GrabFood. Berikut laporan keuangan tentang yang pertama, biaya tetap. Yang kedua ada variabel biaya yang meliputi sebagai berikut. Dengan biaya variabel menjadi berikut dengan rincian sebagai berikut. Berikut analisis SWOT tentang usaha inovasi kue tradisional yang dimodifikasi. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah membuka usaha kuliner merupakan bisnis yang dijanjikan. Terlebih lagi, produk yang disajikan memiliki keunggulan dan keunikan tersendiri yang dapat menarik konsumen. Dengan usaha kue cubit ini akan menjalankan bisnis dengan telaten hingga meningkatkan omset sehingga dapat menyebarkan bisnis secara luas. Terima kasih. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap semua dalam keadaan baik ya, Alhamdulillah. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan tentang cara pembuatan dan penggunaan dari media pembelajaran berbasis audio visual dengan menggunakan aplikasi Insut. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi Insut. Aplikasi Insut adalah sebuah aplikasi yang bisa Anda gunakan dalam melakukan edit sebuah video ataupun foto. Berbeda dengan aplikasi Pipa Video, Video Show, dan Videopad, aplikasi Insut juga dapat menggabungkan beberapa video ataupun foto. Dan aplikasi ini juga lebih berfokus dalam pengeditan, seperti penambahan lagu, tema, blur pada background, penambahan teks dan stiker, serta fitur-fitur lain yang bisa digunakan. Aplikasi ini juga dapat membantu dalam membuat video pembelajaran yang bagus dan berkualitas baik bagi pemula. Sebuah videografi tentu mengalami proses pembuatan yang cukup panjang, mulai dari tag video, edit video, rendering, hingga video tersebut dapat diupload. Namun, dengan kecanggihan teknologi yang semakin maju, mengedit sebuah video dapat dilakukan dengan mudah. Terlebih saat ini, terdapat banyak aplikasi penyedia fitur untuk edit video. Salah satu aplikasi editing video favorit pengguna smartphone adalah aplikasi Insut. Aplikasi bentukan Insut video editor ini sering dipakai oleh video maker pemula maupun profesional. Keunggulan dari aplikasi Insut yaitu yang pertama, memiliki berbagai font dan stiker. Aplikasi Insut mempunyai keunggulan di segi banyaknya stiker yang dapat digunakan. Tentu, stiker tersebut membuat video tampak lebih lucu. Bahkan, sebuah stiker juga dapat mendefinisikan isi lengkap dari video. Tidak hanya itu, banyak opsi font tulisan yang dapat digunakan untuk menambah estetika video. Dan yang kedua, musik yang lengkap. Saat ini, video menggunakan musik ala DJ Club Malam sangat digemari. Pada aplikasi Insut, pengguna dapat menemukan berbagai kategori musik yang dapat diterapkan. Sebuah lagu akan membuat video tampak lebih hidup dan dapat dinikmati. Yang ketiga, tidak ada watermark di hasil video. Hasil sebuah video dengan watermark aplikasi tentu bagi sebagian orang akan sangat mengganggu. Namun, aplikasi Insut tidak memberikan watermark untuk hasil video yang telah diedit. Hal ini akan menambah kepercayaan video maker saat akan mengunggah hasil karyanya ke media sosial. Dan yang keempat, mengedit jauh lebih mudah. Insut mempunyai sistem interface yang sederhana. Hal ini sangat membantu untuk para pemula belajar mengedit sebuah video agar tampak lebih menarik. Bahkan, fitur yang ada pada aplikasi Insut tidak membingungkan penggunanya. Yang kelima, bisa dipakai untuk banyak format file. Hasil teks video memiliki format file yang berbeda-beda, mulai dari 3GP, FLV, AFI, MOV, MP4, dan masih banyak lagi. Dengan aplikasi Insut, jenis file video apapun dapat diedit dengan mudah. Selain itu juga, format hasil video dapat pengguna sesuaikan dengan kebutuhan. Yang keenam, aplikasi Insut dapat digunakan secara gratis. Pengguna hanya cukup mengunduh file melalui toko aplikasi smartphone yang ada. Namun, Insut juga menyediakan edisi berbayar bernama Insut Pro. Tentu, para video maker akan diberi kelengkapan fitur yang lebih banyak jika sudah berlangganan. Yang ketujuh, dapat digunakan untuk membuat meme. Sebuah video meme kerap mengundang galak tawa penontonnya. Namun di balik itu, ada para kreator video yang sangat keras memikirkan ide untuk meme terbaiknya. Insut membantu para editor video untuk membuat sebuah meme dengan mudah karena platform ini menyediakan fitur untuk mengubah background, menambahkan foto, dan masih banyak lagi. Yang kedelapan, menyediakan filter dan efek video lengkap. Demi menambah estetika video yang sedang diedit, Insut memberikan filter yang dipilih bebas oleh para kreator. Tidak hanya itu, sebuah efek video juga dapat dengan mudah didapatkan pada aplikasi ini. Yang kesembilan, hasil video berkualitas tinggi. Hasil video yang telah diedit dapat disimpan dengan kualitas high definition atau HD. Hal ini membuat para kreator video dapat menyajikan karya yang nyaman untuk dinikmati karena dukungan aplikasi Insut. Terlebih dengan kualitas grafis yang baik membuat mata akan lebih cermat dalam melihat detail gambar. Yang ke-10, dapat edit foto.
Keunggulan lain dari aplikasi InShoot adalah dapat digunakan untuk mengedit sebuah foto. Hal ini sangat jarang dimiliki oleh aplikasi lain. Bahkan fitur di dalam menu edit foto juga termasuk lengkap. Dan yang terakhir, yang ke-11, yaitu terintegrasi dengan aplikasi media sosial atau medsos. Hasil editing video InShoot dapat langsung dibagikan ke akun media sosial yang dimiliki seperti Instagram, TikTok, Facebook, maupun YouTube. Bahkan, pengguna tidak perlu repot-repot untuk membuka dan menutup banyak aplikasi. Cukup koneksikan InShoot dengan akun media sosial yang didaftarkan. Maka, secara otomatis, InShoot akan mengupload video. Langsung saja ya, berikut saya akan menjelaskan tentang cara membuat video menggunakan aplikasi InShoot. Yang pertama, buka aplikasi InShoot apabila telah terinstall di dalam perangkat. Apabila belum, silakan unduh melalui toko Play Store maupun App Store. Yang kedua, pilih opsi video pada menu Create New. Yang ketiga, pilih bentuk video yang ingin dibuat, seperti bentuk landscape atau portrait. Apakah ingin memakai background atau tidak? Yang keempat, import video melalui file di galeri perangkat. Yang kelima, panel pertama akan muncul galeri dalam handphone sebagai awal opening video, tetapi penulis memilih background hitam sebagai dasarnya. Kemudian, klik tanda checklist, maka akan beralih ke panel kedua, seperti dalam gambar di bawah ini. Penulis bisa merubah warna background sesuai kebutuhan. Yang keenam, mengisi audio visual dengan berbagai macam karakter yang menarik dan bisa disesuaikan dengan materi pembelajaran yang dibahas. Dengan mengklik bagian search dan menulis karakter seperti apa yang diinginkan untuk mengisi audio visual. Yang ketujuh, jika akan menambahkan teks, ketuk opsi teks, kemudian ketikkan tulisan. Kamu juga bisa mengubah untuk posisi tulisan, baik rata kanan, rata kiri, maupun tengah. Mengisi audio visual dengan tambahan teks materi pembelajaran untuk membantu menambah kemudahan siswa memahami materi pembelajaran. Yang kedelapan, menyesuaikan durasi waktu yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan, kemudian mengisi dengan efek audio musik atau rekaman penjelasan tentang materi pembelajaran yang terkait. Yang kesembilan, jika dirasa proses editing sudah cukup dan video pembelajaran sudah selesai dengan apa yang diharapkan, klik ikon save di bagian atas layar. Pilih kualitas video yang akan diterapkan. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu tunggu hingga video selesai dirender oleh aplikasi. Maka media pembelajaran yang berbasis audiovisual siap untuk diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Berikut cara penggunaan media pembelajaran audiovisual. Langkah dalam pembelajaran menggunakan media audiovisual adalah langkah awal guru mempersiapkan laptop, sound, kabel, atau proyeksi film dan video yang akan ditayangkan. Lalu memperhatikan posisi duduk peserta didik dalam keadaan nyaman dan pada saat akan mengajak peserta didik menyimak video. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan teknis pembelajaran. Kemudian, menanyakan penjelasan tentang materi pembelajaran lebih lanjut melalui video yang sudah disiapkan. Nah, itu tadi penjelasannya secara singkat tentang bagaimana pembuatan dan penggunaan media pembelajaran berbasis audiovisual menggunakan aplikasi InShoot. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.